selamat pagi, salam sehat, dan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu MS di pertemuan ketiga mata pelajaran geografi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai prinsip geografi dan keterampilan dasar geografi. Semoga anak-anak sekalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Baiklah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari materi mengenai prinsip geografi dan keterampilan dasar geografi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa secara energik dan bersukacita diharapkan mampu untuk memahami prinsip geografi dan keterampilan dasar geografi. Kita mulai dari prinsip geografi. Nah, prinsip geografi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang keempat prinsip korologi. Kita bahas dari prinsip persebaran terlebih dahulu. Prinsip persebaran ini biasanya disebut juga dengan distribusi. Prinsip persebaran ini berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta-fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, seperti persebaran penduduk dan persebaran barang tambang. Nah, persebaran penduduk itu kan tidak merata di setiap wilayah. Jumlah penduduk di setiap wilayah itu kan berbeda-beda, tetapi kita bisa melihat persebarannya di masing-masing wilayah. Nah, contohnya itu juga persebaran gunung api di Indonesia. Gunung api itu kan tidak di semua wilayah Indonesia terdapat, tetapi persebarannya bisa kita lihat nanti contohnya dalam bentuk peta. Contoh yang kedua itu adalah persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, mari kita amati peta ini. Ini adalah contoh dari peta persebaran gunung api di Indonesia. Ini sumbernya ini dari tahun 1900 yang bersumber dari USGS. Nah, di peta ini bisa kita melihat ada simbol segitiga berwarna merah yang artinya adalah gunung api. Coba kita lihat di Pulau Sumatera ini. Di Pulau Sumatera ini kita bisa melihat adanya gugusan dari gunung api, yaitu di bagian timur, di bagian barat wilayah Sumatera. Nah, begitu juga dengan di Pulau Jawa. Di peta ini bisa kita lihat banyak gunung api yang terdapat di Pulau Jawa. Begitu juga sampai di Papua. Tapi bisa kita lihat di peta ini ada pulau yang tidak terdapat gunung apinya. Pulau yang mana? Yaitu Pulau Kalimantan. Dan memang betul di Kalimantan itu tidak terdapat gunung api. Nah, artinya di sini kita bisa melihat adanya persebaran gunung api di negara Indonesia. Itu ya. Nah, contoh yang kedua, bisa kita amati peta kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2013. Nah, ini disimbolkan dengan berbagai macam warna. Mari kita baca dulu legendanya. Kalau dia berwarna kuning, artinya adalah 9 sampai 50 jiwa per kilometer persegi. Artinya setiap 1 kilometer persegi itu jumlah penduduk yang berdiam di situ adalah 9 sampai 50. Nah, kemudian yang berwarna orange muda itu artinya terdapat 51 sampai 250 jiwa per kilometer persegi. Kemudian yang berwarna orange tua yang ini artinya jumlah penduduk yang terdapat di situ 251 sampai 1000 jiwa per kilometer persegi. Dan yang terakhir itu warna merah. Yang ini artinya jumlah penduduk yang terdapat di wilayah itu lebih dari 1000 jiwa per kilometer persegi. Nah, mari kita amati peta ini. Di peta ini bisa kita lihat wilayah Indonesia itu ada berbagai macam warna dibuatnya tandanya di situ. Nah, coba kita lihat di Kalimantan. Di Kalimantan itu kebanyakan berwarna kuning. Sebagian besar wilayah berwarna kuning. Artinya kepadatan penduduk di Kalimantan itu masih rendah. Setiap 1 km persegi masih 9 sampai 50 jiwa yang berdiam di situ. Tetapi coba kita bandingkan di Pulau Jawa yang disimbolkan dengan warna merah. Warna merah tadi adalah jumlah penduduk yang berdiam di situ lebih dari 1000 jiwa per kilometer persegi. Artinya di Pulau Jawa ini sudah sangat padat penduduknya kalau dibandingkan dengan di Kalimantan. Nah, ini tadi yang saya maksud, persebaran penduduk itu berbeda-beda setiap wilayah. Tetapi bisa kita lihat perbedaannya itu dalam bentuk peta seperti ini. Ini yang dinamakan dengan persebaran. Apa yang disebut juga tadi dengan distribusi. Ya. Nah, kita lanjut. Prinsip yang kedua itu disebut dengan prinsip interrelasi. Nah, prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Ini juga mirip dengan salah satu konsep geografi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Artinya, ada hubungan timbal balik atau saling berkaitan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Contoh,
terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Nah, fenomena ini terjadi karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang menebang hutan atau menebang begitu banyak pohon di wilayah hulu, sehingga menyebabkan apa? Dampaknya adalah terjadi kerusakan hutan, kerusakan alam. Salah satunya itu adalah terjadinya banjir. Artinya, perbuatan manusia mengakibatkan terjadinya kerusakan alam. Perbuatan manusia yang menebang hutan di wilayah hulu menyebabkan terjadinya banjir di wilayah hilir. Nah, ini artinya saling berkaitan atau adanya hubungan timbal balik. Bisa juga contoh yang lain, terjadinya banjir di kota Jakarta. Contohnya diakibatkan karena apa? Salah satunya adalah masyarakatnya yang selalu membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti itu. Jadi adanya keterkaitan. Mari kita amati gambar ini. Di gambar ini kita bisa melihat ada seseorang yang sedang menebang pohon. Nah, kalau semakin banyaklah manusia itu yang menebang pohon, maka akan mengakibatkan ya seperti gambar yang ini, yaitu terjadinya banjir. Artinya ada keterkaitan, gitu ya. Baiklah, kita lanjut. Prinsip yang ketiga itu ada prinsip deskripsi. Nah, biasanya deskripsi ini disebut juga dengan penggambaran ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi setelah dilakukannya pengamatan. Jadi, kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu, biasanya kan kita amati terlebih dahulu. Nah, setelah diamati, maka kita tuangkan dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk tulisan, peta, grafik, tabel, dan diagram. Nah, contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, peta persebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Berarti nanti ada petanya, persebaran yang masyarakat yang sudah terkena COVID-19. Nah, contoh yang kedua, grafik luas provinsi di Pulau Jawa. Dan contoh yang ketiga, diagram tingkat urbanisasi di Indonesia. Mari langsung saja kita lihat peta ini. Ini tadi contoh yang pertama, yaitu peta persebaran pasien dalam pengawasan atau PDP yang sudah terkena COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, mereka itu mendeskripsikan dalam bentuk peta. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan kita untuk mengetahui informasi-informasi yang terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat peta ini, ada dia kalau warna merah itu artinya wilayahnya itu sudah zona merah. Berarti di legendanya ini dibuat lebih dari 5 orang yang sudah positif COVID-19. Nah, contohnya ini di wilayah Medan ya. Oh ya, ini data tanggal 23 April 2020. Ini sudah lama, sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, kemudian kalau dia warna kuning artinya 0 sampai 5 orang yang sudah positif COVID-19. Contohnya di wilayah Langkat kalau kita lihat di peta ini, kemudian di wilayah Tapanuli, Sibolga, kemudian Serdang Bedagai, dan di Asahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang warna hijau yang ini, itu artinya belum ada pasien yang terkena COVID-19. Contohnya kalau di peta ini kita bisa lihat di wilayah Dairi, Samosir, kemudian ada Humbangan Sundutan, ada Labuhan Batu, Padang Lawas, dan sebagainya. Artinya di sini kita memudahkan kita untuk mengetahui informasi-informasi yang terjadi di wilayah sekitar kita. Jadi informasi itu dideskripsikan dalam bentuk peta, seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua tadi yang Ibu sampaikan adalah grafik. Nah, grafik salah satu grafik itu bentuknya lingkaran ya. Jadi ini contoh dari grafik luas 6 provinsi di Pulau Jawa. Jadi ini dibuat dia sesuai dengan perbandingan dari luas wilayah dan mungkin dengan jumlah penduduknya juga. Nah, warna merah ini Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau yang warna biru yang sempit ini, yang agak tipis ini DKI Jakarta. Kemudian sampai ke warna ungu, ini Yogyakarta. Jawa Tengah warna hijau. Artinya kalau di Jawa Tengah itu luasnya itu 32.800 km persegi. Jadi dia dibuat dalam bentuk grafik lingkaran. Nah, ini pun bisa memudahkan kita untuk mengetahui informasi. Seperti itu dia. Yang contoh yang ketiga ini tadi contoh diagram ya. Ini contoh diagram batang. Diagram tingkat urbanisasi Indonesia tahun 1990 sampai 2010. Nah, kalau yang di bagian horizontal ini tahunnya. Kalau dia yang di vertikal ini adalah persennya, berapa banyak yang melakukan urbanisasi. Mari kita lihat dulu di tahun 1990 yang ini. Nah, di tahun 1990
yang melakukan urbanisasi di Indonesia itu sebanyak 30,39%. Jadi dia dibuat di sini sesuai dengan angkanya masing-masing. Kemudian di tahun 2000 itu semakin meningkat ya. Yang melakukan urbanisasi itu sebanyak 42%. Sampai ke tahun 2010 semakin tinggi. Yang melakukan urbanisasi ke kota itu sebanyak 54,20%. Jadi ini juga memudahkan kita untuk mengetahui informasi, apalagi dalam bentuk angka-angka atau jumlah. Jadi inilah yang disebut dengan deskripsi atau penggambaran. Ingat ya, tadi bisa juga dalam bentuk lisan seperti yang sedang Ibu lakukan sekarang ini. Bisa juga dalam bentuk tulisan, peta, gambar juga bisa, grafik, tabel, dan diagram. Baiklah, kita lanjut ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip korologi. Nah, prinsip ini itu menyangkut ketiga prinsip yang pertama tadi, yaitu perpaduan dari prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Nah, tujuan dari prinsip korologi ini adalah untuk menelaah fakta atau gejala suatu permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Jadi di dalam prinsip korologi ini dia menyangkut ketiga prinsip yang pertama tadi. Nah, contohnya, Ibu mau membuat contoh di sini mengenai fenomena hujan. Nah, yang pertama yang harus kita lihat dari fenomena hujan itu adalah persebaran hujan yang terjadi di Indonesia. Jadi persebaran hujan yang terjadi di Indonesia itu kan berbeda-beda di setiap wilayah. Nah, dari persebaran saja itu sudah menyangkut dari prinsip distribusi, gitu ya. Kalau nanti ada petanya, itu juga sudah menyangkut prinsip deskripsi. Nah, setelah itu, yang bisa kita lihat dari fenomena hujan adalah apa yang menyebabkan perbedaan curah hujan di setiap wilayah. Dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Nah, dari sini itu bisa kita simpulkan termasuk ke dalam prinsip interrelasi. Jadi, langsung saja kita lihat contoh ini. Ini adalah sebuah peta analisis curah hujan bulan April tahun 2018 di Indonesia. Ini sumbernya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di peta ini bisa kita melihat ya, dari legendanya ini, sama seperti peta yang tadi, ini disimbolkan dengan warna. Kalau dia berwarna hitam, artinya curah hujannya itu 0 sampai 20 mm per bulan. Pada saat bulan April itu maksudnya. Berarti curah hujannya dikategorikan rendah. Nah, kita lihat lagi yang warna kuning yang ini, yang 150 sampai 200 mm per bulan itu sudah termasuk kategori curah hujannya menengah. Artinya ya sudah bisa dikatakan sering terjadi hujan di wilayah itu. Nah, contohnya yang di sini wilayah Sumatera. Lihatlah dia yang berwarna kuning. Di sini juga di Kalimantan. Kemudian kalau dia warna hijau muda yang ini, itu termasuk kategori tinggi curah hujannya. Nah, contohnya mungkin di wilayah Kalimantan. Karena di situ terdapat banyak hutan, jadi mendukung juga terjadinya hujan. Kemudian kita lihat ini yang kategori sangat tinggi, warnanya warna hijau tua. Ya, di Kalimantan juga, di Papua juga mungkin sedikit. Nah, warna hijau tua itu dikategorikan curah hujannya sangat tinggi, artinya ya selalu hujan di wilayah itu. Nah, dari sini saja ini sudah termasuk prinsip persebaran dan termasuk juga prinsip deskripsi. Gitu dia ya. Jadi sini prinsip persebaran curah hujan di Indonesia, dan juga prinsip deskripsi, yaitu informasinya dideskripsikan dalam bentuk peta. Gitu dia. Nah, kita lanjut. Berhubungan dengan yang tadi. Nah, di sini ada faktor penyebab perbedaan curah hujan di Indonesia. Di sini ada 4, sebenarnya banyak yang lain tapi Ibu buat 4 saja. Yang pertama itu faktor garis lintang nakku. Biasanya negara yang terdapat di sekitar garis khatulistiwa atau garis lintang yang 0 derajat, garis ekuator, biasanya wilayah yang terdapat di sekitar garis itu intensitas curah hujannya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, ada juga faktor penyebab perbedaan curah hujan yang kedua, itu faktor ketinggian tempat. Biasanya semakin rendah tempatnya, contohnya di daerah pesisir pantai, maka curah hujannya lebih tinggi di situ. Nah, sampai dia arah angin dan perbedaan suhu daratan dan lautan. Artinya, faktor-faktor penyebab perbedaan curah hujan inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan curah hujan di setiap wilayah di Indonesia. Dan ini termasuk prinsip interrelasi. Artinya apa tadi? Saling berkaitan.
saling berhubungan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Faktor garis lintang ini mempengaruhi perbedaan curah hujan. Faktor ketinggian tempat mempengaruhi perbedaan curah hujan. Maka di prinsip yang keempat ini, prinsip korologi, menyangkut 3 prinsip, yaitu prinsip apa tadi? Distribusi atau persebaran, interrelasi, dan deskripsi atau penggambaran. Nah, seperti itu dia. Baiklah, kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah keterampilan dasar geografi. Nah, anakku, biasanya kalau disebut dengan keterampilan dasar geografi ini berhubungan dengan ahli geografi. Jadi seorang ahli geografi itu dia harus memiliki 5 keterampilan. Yang pertama, keterampilan dalam observasi. Yang kedua, keterampilan dalam deskripsi. Yang ketiga, keterampilan dalam klasifikasi. Yang keempat, keterampilan dalam pemetaan. Dan yang kelima, keterampilan dalam analisa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tadi, seorang ahli geografi harus pandai dalam keterampilan observasi. Ini, observasi. Apa itu observasi? Biasanya observasi itu pengamatan ya, mengamati langsung ke lapangan. Kemampuan melihat dan mengamati langsung ke lapangan. Jadi kita terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi di situ. Contoh, kalau kamu mau melihat banjir di Jakarta, kalau kamu mau meneliti banjir di Jakarta, harusnya kamu datang langsung ke lokasi terjadinya banjir. Artinya kamu mengobservasi, kamu melihat langsung banjir yang terjadi di Jakarta. Kamu melihat dan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan. Artinya langsung ke TKP ya, langsung ke tempat kejadian perkara. Nah, yang harus diobservasi itu adalah fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, setelah kamu melakukan observasi, ya kamu melihat, kemudian merekam, contohnya merekam menggunakan kamera gitu kan. Kemudian dicatat, yang dicatat itu adalah hal-hal penting yang bisa kamu ambil ketika kamu mengamati suatu fenomena. Nah, setelah kamu mencatatnya, baru kamu pelajari. Nah, contohnya seperti ini. Di gambar ini kita bisa melihat teman-teman kita ini, mereka ini terjun langsung ke lapangan. Kalau di sini kita bisa lihat mereka sedang mengamati sebuah pohon. Dan mereka juga melakukan pengukuran, ini pengukuran diameter pohonnya. Kemudian mereka mencatat. Nah, yang dicatat itu apa tadi? Hal-hal penting yang bisa kita ambil setelah kita mengamati. Seperti itu. Jadi itu yang pertama ya, observasi. Melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Melihat langsung ke lapangan. Keterampilan dasar geografi yang kedua itu adalah deskripsi. Mirip-mirip sama yang prinsip yang tadi. Deskripsi tadi apa? Kemampuan untuk menjelaskan gejala yang terjadi di permukaan bumi. Jadi kita melakukan penggambaran. Contohnya di sini yang ibu buat dalam bentuk Google Map atau Google Earth. Sebenarnya bisa seperti contoh yang tadi juga bisa. Contohnya dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram ya. Tapi di sini ibu buat contohnya itu dalam bentuk Google Map atau Google Earth. Nah, di sini bisa kita lihat ini penampakan dari sebagian Pulau Sumatera dari atas dengan menggunakan satelit. Jadi di sini bisa kita lihat kalau dia berwarna hijau tua yang ini, artinya di wilayah itu terdapat banyak vegetasi atau tumbuhan. Nah, jadi seorang ahli geografi itu dia juga harus pandai mendeskripsikan suatu fenomena, baik itu dalam bentuk peta, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, yang ketiga, seorang ahli geografi itu juga dia harus pandai dalam pengklasifikasian. Artinya, keterampilan untuk menggolongkan suatu fenomena ke dalam satu tema yang sama. Jadi, kalau misalnya ada beberapa fenomena-fenomena yang berbeda, ya harus ditempatkan dia sesuai dengan temanya masing-masing. Contohnya, klasifikasi jenis hutan. Jenis hutan itu kan banyak aku. Contohnya hutan mangrove, atau misalnya hutan bakau, atau bisa juga hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Jadi dia diklasifikasikan jenis hutan-hutan tadi. Kemudian juga contoh yang lain, bisa klasifikasi jenis tanah. Tanah itu juga banyak jenisnya. Contohnya tanah humus, tanah gambut, tanah aluvial juga, dan lain sebagainya. Jadi dia diklasifikasikan sesuai dengan temanya masing-masing. Nah, contoh yang ketiga, klasifikasi jenis gunung api. Gunung api juga banyak jenisnya. Kalau misalnya berdasarkan tipe, bisa kita lihat gunung api tipe A, tipe B, tipe C. Nah, jenis-jenis gunung di Indonesia harus diklasifikasikan berdasarkan tipenya masing-masing. Jadi, seorang ahli geografi dia harus pandai menggolongkan, mengkategorikan, atau istilahnya mengkamar-kamarkan. Jadi sesuai dengan tempatnya masing-masing dia. Ya, sama halnya kalau misalnya kita
contohnya ibu mau mengklasifikasikan kalian dalam satu kelas itu, oh yang rumahnya di Kabanjahe yang ini, yang rumahnya di Brastagi si anu, si ini gitu. Jadi dia harus diklasifikasikan. Itu artinya ini adalah keterampilan yang ketiga yang harus dimiliki seorang ahli geografi. Itu dia. Nah selanjutnya pemetaan. Nah ini berhubungan dengan deskripsi tadi ya. Jadi ini kemampuan untuk memetakan persebaran fenomena yang sudah diobservasi dan diklasifikasikan. Nah, ini saling berhubungan dia. Tadi kan kita observasi dulu, sudah. Kemudian itu kan kita amati dulu. Setelah itu kita klasifikasikan fenomena-fenomena yang tadi. Contoh, membuat peta persebaran jenis hutan. Jadi, jenis hutan yang saya sebutkan tadi itu dibuat dalam satu peta supaya lebih memudahkan kita untuk mengetahui informasi. Contoh yang kedua, membuat peta persebaran jenis tanah. Nah, mari langsung saja kita lihat peta ini. Ini peta perubahan penutupan hutan tahun 1985 sampai 98 di ini negara Indonesia ya, dengan skala 1:15 juga. Nah, ini juga disimbolkan dengan berbagai warna. Kalau kita lihat warna biru itu artinya perairan, kalau warna hijau artinya di wilayah itu tetap menjadi hutan. Kalau warna kuning itu tetap non-hutan, dan yang warna merah itu deforestasi, artinya sudah digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, di peta ini kan bisa kita lihat, kalau misalnya di daerah Sumatera, oh di wilayah ini Aceh ya, ini ya, Aceh, Sumatera Utara, ini warnanya hijau, artinya di situ masih terdapat daerah hutan. Sampai ke Lampung, warna kuning, masih tetap non-hutan. Mari kita lihat sesuatu yang unik dari peta ini, Naku. Itu adalah wilayah Jawa. Tidak ada warnanya kan? Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada warnanya. Warna hijau, warna kuning, warna merah pun tidak ada. Artinya di wilayah ini sudah sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada lagi wilayah hijau, wilayah hutan, atau tidak ada lagi di daerah ini vegetasi. Ya, gitu dia. Sampai juga ke daerah Papua. Kalau di Papua itu masih banyak warna hijaunya. Artinya masih banyak terdapat hutan di sana atau vegetasi. Nah, ini artinya pemetaan. Nah, yang membuat peta ini pastinya seorang ahli geografi yang sudah melakukan penelitian. Yang sudah melakukan apa tadi yang pertama? Observasi. Sudah diklasifikasikannya dan sekarang dipetakannya. Gitu dia. Baiklah, keterampilan yang terakhir adalah analisa. Nah, seorang ahli geografi itu dia harus mampu menganalisa hubungan interaksi antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang ada di muka bumi. Jadi, contohnya itu, hubungan antara membuang sampah sembarangan dengan bencana banjir. Harusnya seorang ahli geografi itu dia bisa menganalisis apa sebenarnya akibat ketika banyak penduduk yang membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya adalah akibatnya adalah di daerah itu terjadinya banjir. Nah, berarti kan bisa kita analisis. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah salah satunya membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengkaitkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Kita bisa menentukan penyebab banjir itu apa. Ya, karena di wilayah itu penduduknya masih belum sadar akan kebersihan, masih belum sadar akan bencana yang akan terjadi di wilayah itu. Makanya mereka masih suka membuang sampah sembarangan. Makanya kita juga, kamu sebagai siswa juga, ya ibu harapkan juga sadar. Ini berkaitan dengan contoh ya, sadar akan kebersihan di lingkungan sekitarmu. Jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu. Jadi yang terakhir itu adalah analisa. Kamu bisa menganalisa. Contoh juga, contoh kecil ya, di sekitar lingkungan rumahmu banyak nyamuk. Sebenarnya kalau banyak nyamuk itu biasanya karena banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekitar rumah. Banyak nyamuk atau banyak lalat. Ya, kamu harus sebenarnya bisa menganalisis walaupun dalam bentuk sederhana. Kamu bisa melihat, oh, kenapa di rumahku banyak nyamuk atau banyak lalat? Artinya, ya, oh berarti di sekitar rumahku ini banyak kali sampah berserakan. Maka kamu bersihkan. Berarti dari situ saja kita bisa menganalisis fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Baiklah anakku, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga setelah mempelajari materi ini, kalian semakin lebih mengenal prinsip geografi dan keterampilan dasarnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih, tetap semangat. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.